basatul ard, dia membentang bagaikan hamparan sebuah hambal. Bisa kita berpijak, kita bisa bercocok tanam, kita bisa beternak di atas permukaan bumi ini. Subhanalladzi wada'al arda basatul arda 'alal ma' fajamada. Subhanalladzi la malja'a. Maha suci zat yang tidak ada tempat berlindung. Wala manja ailah makhlisah. Tidak ada tempat yang namanya untuk kita berserah diri minhu, daripadanya, atau berlindung daripadanya, ay min azabillah, dari azab Allah, illa ilaihi ta'ala, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah tempat kita berlindung, Allah tempat kita berpijak. Kita tidak bisa menghindarkan diri kita, melepaskan diri kita dari azab Allah, illa ilaihi ta'ala, kecuali kita serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maunya kita semuanya ketika Allah cabut ruh kita, Allah bersihkan, Allah bebaskan diri kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Tentunya untuk membersihkan berbagai macam dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, harus ada upaya dan usaha. Di antaranya untuk senantiasa kita mengingat-ingat selalu berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan. Setiap kali ingat kita istighfar, kita taubat dengan taubatan nasuha, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi lagi berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan itu. Kita berhenti dari berbagai macam perbuatan yang tentunya sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis maqalah yang ke-27, masuk maqalah yang ke-28. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, li iblis, kepada iblis, alaihi laknah, yang di atasnya laknatullah. Artinya dialog Nabi dengan iblis. Kata Rasulullah, kam ahibbauka, berapa banyak kekasih-kekasihmu, min ummati, dari umatku. Gala, iblis menjawab, ay iblisu ahbai, kekasihku katanya dari umatmu itu asaratu nafarin, ada 10 orang. Siapa yang 10 ini yang menjadi kekasihnya iblis? Orang yang sangat disukai dan dicintai oleh iblis. Awwaluhum, yang pertama di antara mereka, al-imamul jair, imam yang jair, ay az-zalim, penguasa yang zalim. Iblis sangat suka kepada siapa? Penguasa-penguasa yang zalim, li rakyatihi, kepada rakyatnya. Jadi penguasa yang zalim ini menjadi kekasihnya iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di negeri kita banyak yang model begini. Rupanya pemimpin kita bergurunya sama siapa? Sama iblis. Kan begitu ya. Nah, kadang-kadang nuraninya kagak main. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hadirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, man da'a li zalimin, siapa orang yang berdoa kepada orang yang zalim, maksudnya penguasa yang zalim, bil baqai,
biar kedudukannya langgeng, biar kedudukannya tetap. Faqad ahabba, sungguh dia telah menyukai ayyutallahu fi ardihi, bahwa dia didurhakai Allah fi ardihi, di buminya ini. Allahu Akbar. Ukuran zalim seorang pemimpin bagi kita yang tahu kita masing-masing. Kalau kita tahu ada pemimpin-pemimpin kita dari tingkat yang paling rendah, lurah, yang non formal RT, RW, lurah, kan begitu. Kalau ada di antara pemimpin kita yang zalim, jangan kita doain. Kita doain supaya terus dia mimpin. Kalau kita doain pemimpin yang kita tahu dia zalim, berarti kita akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat-sangat tidak suka. Nih, apalagi ke atas, camat, lurah, ke atas, wali kota, gubernur, sampai ke presiden, kan gitu. Kalau dia berbuat zalim jangan kita doain, biar panjang jabatannya. Kalau mau doain biar Allah bukain pintu hatinya, Allah bukakan pintu hatinya, biar Allah tunjukkan kebenaran, Allah masukkan kebenaran ke dalam hati sanubarinya yang dalam. Dengan banyak kita berdoa, semua bisa saja terjadi, hadirin. Pemimpin yang zalim bisa berubah menjadi pemimpin yang saleh. Itu bisa terjadi dengan kekuatan doa. Tuh. Makanya kita doain, kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang zalim, biar Allah bukakan pintu hatinya, biar Allah berikan kesadaran tuh, bahwa jabatan itu cuma singkat sebentar. Kalau jabatan yang diemban di pundaknya diselewengkan, disalahgunakan, naudzubillah summa naudzubillah, dia akan dikutuk oleh orang banyak. Berapa juta penduduk Indonesia, kalau presiden kagak bener, naudzubillah summa naudzubillah, wakilnya kagak bener umpamanya, jangan sampai, hadirin ya. Kita doain deh, semuanya dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, biar Allah berikan kesadaran, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong menjadi kekasihnya iblis. Bisa juga karena harta yang Allah anugerahkan kepadanya, yang melimpah, usaha yang dilakukannya maju pesat, yang pada akhirnya berubah dirinya, yang tadinya bersahaja menjadi orang yang sombong. Itu bisa saja terjadi karena terjadi perubahan sosial yang begitu cepat, atau karena jabatan pangkatnya yang tinggi, seseorang itu bisa saja berubah menjadi orang yang sombong, atau karena ilmu yang dia milikinya yang tidak diberikan kepada orang banyak, menyebabkan dirinya jadi orang yang sombong. Bisa saja, hadirin. Berbagai macam kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, kalau orang itu imannya tidak kuat, bisa saja merubah perilakunya yang santun menjadi orang-orang yang sombong. Al-mutakabbir. Makanya berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Hadza min fadli rabbi, ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bisa begitu cepat, perginya pun juga bisa lebih cepat lagi. Tuh. Ketika dia sedang asik-asik menikmati jabatannya, pangkatnya, dan berbagai macam kelebihan lainnya, Allah cabut. Tuh, semuanya dengan mudah saja. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yusarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti. Amthalad durri, seperti semut-semut kecil. Fi suwarir rijal, dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang-orang laki. Yagsahumudullu, menutupi akan mereka itu oleh kehinaan. Min kulli makan, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam penjuru. Dihina hadirin sekalian mereka ini. Yasaquna ila sijnin, bisa juga kita majhulkan yusaquna ila sijnin, digiring mereka ini ke penjara, fi jahannam, ke neraka jahannam. Yusamma bulus, ini penjara namanya bulus, ya. Ini orang-orang yang sombong seperti ini, yusqauna, mereka akan diberikan minum min usarati ahlin nar, dari perasan penduduk ahli neraka. Penduduk neraka yang dia bakar, yang meleleh, ya hadirin sekalian, cairan-cairannya itu akan diberikan minum buat orang-orang yang sombong. Nih, hina sekali hadirin sekalian. Makanya sekali lagi, berbagai macam kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita, mestinya semakin mantap iman kita, semakin dekat diri kita kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang Allah berikan seperti apa yang Allah berikan umpamanya kepada kita. Nih, dekatkan diri kita kepada Allah. Rawahul Imam Ahmad wa Turmuzi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi. Yang ketiga, orang yang menjadi kekasihnya iblis, orang yang menjadi kecintaan iblis, al-ghaniyu, orang-orang kaya, alladzi la yubali, yang mereka itu tidak peduli, yang mereka itu tidak mau tahu min aina yaktasibul mal, dari mana dia mengusahakan harta itu, dari mana dia memperoleh harta itu, wa fi madza yunfiku, dan ke tempat apa dia membelanjakan harta itu. Ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, orang-orang kaya, ya, yang mereka itu mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Berat hadirin sekalian. Kita umat Islam tidak dilarang jadi orang kaya. Banyak harta silakan, asalkan di dalam mengumpulkan dan mencari harta itu dengan cara yang legal, dengan cara yang dibenarkan oleh agama kita, bukan dengan melanggar berbagai macam koridor yang sudah ditentukan oleh agama kita. Tidak hadirin sekalian. Silahkan kita mau punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, Islam gak pernah larang kita. Dan kalau kita sudah banyak harta kita sudah cukup nisab dan haulnya, ada kewajiban lain lagi yang harus kita lakukan. Kita berkewajiban membayar zakat. Sebab dalam harta kita itu ada haknya orang fakir, ada haknya orang-orang miskin, yang kalau tidak kita keluarkan, suatu saat itu bisa jadi bumerang. Kita akan dituntut di mahkamah Allah nanti oleh mereka, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadirin rahimakumullah, nih kita lihat sekali lagi. Silahkan, ya, cari harta yang banyak, asalkan dengan cara yang halal, tuh. Yang berikutnya, orang yang menjadi kekasih iblis, wal alim, orang alim, alladzi saddaqal amira,
yang membenarkan penguasa ala jaurihi, di atas kezalimannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau orang alim udah dikasih duit duluan, udah diem dah. Udah dikasih persekot duluan, na'udzubillah summa, biar dia katanya singa podium. Kalau udah masuk sarang serigala, diem udah. Na'udzubillah summa. Banyak di kita saat sekarang ini hadirin sekalian, yang tadinya galak-galak dengan sorbannya yang gede-gede, ya, masuk aja ke situ menang baik wis. Ya, nih banyak contohnya ya, yang tadinya begitu vokal, banyak para ilmuwan kita yang profesor doktor, belum lagi yang ulama-ulamanya ya. Wal alimul ladzi saddaqal amira ala jawrihi, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin, siapa orang yang berfatwa tanpa berlandaskan kepada ilmu, la'anatu malaikatus samai wal ard, maka melaknat kepada orang itu oleh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Nah, sekarang orang banyak main fatwa-fatwa aja, ilmunya kagak ada, main fatwa aja. Orang-orang yang ilmunya banyak, mumpuni, berfatwa kadang-kadang masih meleset, kan begitu. Apalagi yang kagak punya landasan ilmunya. Bahasa Arabnya harus dikuasain, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, kan begitu. Ilmu fikihnya, usul fikihnya harus dikuasain. Enggak main fatwa-fatwa aja, kan begitu. Nah, ini kagak main fatwa-fatwa aja. Nah, kalau selevel kita belum mampu kita yang namanya berfatwa, kan begitu ya. Di MUI aja itu ada yang namanya ada komisi fatwa. Itu terdiri dari berbagai macam pakar, nggak sendirian. Ada yang ahli di bidang ilmu tafsir dan ilmu tafsirnya. Ada ulama yang ahli di bidang hadis dan ilmu mustalah hadisnya. Ada yang ahli di bidang fikih, ilmu yang namanya usul fikihnya. Itu ada semuanya di situ. Dan ada juga orang-orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu di bidang hukum umum, baik ilmu pidana maupun perdatanya. Wah, itu di situ kumpul yang namanya para ulama. Kadang-kadang masih apa ya? Meleset tuh, karena barangkali yang nilainya orang awam jadi meleset. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu, insya Allah agak, kan begitu. Ini kadang-kadang yang miring kan ilmunya yang tanggung-tanggung kayak model kita. Kita yang komentarin ya, banyak kan kagak benernya. Karena memang ilmu kita nggak sampai situ. Mau komentarin yang begitu, lebih baik kita diem, kan begitu. Ini hadirin tuh, nggak gampang orang berfatwa. Nah, begitu. Jadi kalau seorang berfatwa tanpa berlandaskan kepada ilmu, maka melaknat kepada orang tersebut malaikat yang ada di langit dan di bumi. Rawahu Ibnu Asakir. Berikutnya yang menjadi kekasihnya iblis, at-tajirul khain, pedagang yang suka khianat. Nah, ya. Nih kalau ada di antara kita yang jadi pengusaha, jadi pedagang yang menggunakan takaran, timbangan, meteran, ya, ya, jangan sampai kita berkhianat kepada konsumen kita. Jangan kita berkhianat kepada pelanggan kita. Jangan. Orang yang kita zalimin, yang kita khianati, boleh aja kagak tahu, tapi Tuhan kita ada di mana, kan begitu. Fil mikyal awil mizan,
takaran, timbangan, ya, au fi ghairi zalik, atau pada selain yang dua di atas tadi. Hampir sebagian besar makhluk penduduk bumi ini ketika berniaga itu tidak lepas dari yang namanya apa? Takaran dan timbangan. Wattajirul khain, pedagang-pedagang yang suka khianat, itu menjadi kekasihnya iblis. Wal muhtakiru, dan orang yang menimbun-nimbun harta, itu artinya menimbun bahan pokok, al muhtakir. Bi ayyastariyal quta, dengan cara dia membeli bahan makanan pokok. Wa ma yu'inu alaihi, dan yang menunjang kepada makanan pokok tersebut. Kalahmi, seperti daging. Waqtal ghalai, di waktu harga barang pokok itu melonjak naik. Kan begitu ya. Apa istilahnya itu? Nimbun ya. Waktu harga barang itu naik, payah bisuhu, lalu itu barang-barang pokok, kebutuhan pokok tadi dan yang menunjang kebutuhan pokok tadi dia tahannya, dia nggak lepas ke pasaran, dia nggak jual, dia kumpulin, dia beli, dia kumpulin, dia timbun. Apa maksudnya? Libaihi, untuk dia menjualnya, bi'aghla min zalika, dengan harga yang lebih tinggi lagi dari waktu dia membelinya. Tuh, kalau musim-musim barang seperti ini kan begitu ya. Tuh, orang kalau barang kagak ada, biar mahal bagaimana diapain? Dia beli. Yang repot model kita, barangnya kagak, duitnya kagak ada, kan begitu ya. Kalau yang duitnya ada, biar barangnya mahal, kan masih bisa senyum kalau model kita. Nah, naudzubillah summa naudzubillah ya Rabb. Allahu Akbar. Jadi Nabi sudah memberikan sinyalemen jauh-jauh hari, ya, 14 abad, 43 tahun yang lalu Nabi sudah berbicara tentang ini. Ini sering terjadi di negeri kita ya, lonjakan-lonjakan harga. Kadang-kadang dijatuhin habis-habisan. Yang sangat kasihan itu kayak petani-petani ya. Petani-petani sayur mayur, ya Rob. Peternak ayam kan begitu ya. Udah beli bahannya mahal, beli yang namanya itu makanannya mahal, giliran mau jual harganya apa? Jatuh. Tuh di Jawa Timur pernah tuh ya, pilar juga itu. Daripada katanya dijual dengan harga yang murah, diapain? Disedekain aja kan begitu ya, dibawa kasihin orang, cakep kan begitu. Allahu Akbar, api kayak begitu. Ini di negeri kita, bagi yang namanya pedagang sayur deh. Ada saya ngajar di Tambak, jamaah saya itu orang Tasik, dia termasuk petani juga ya. Saya pernah ke tempat beliau, memang jauh dari rumahnya ke perkebunannya itu cukup jauh. Yang ditanam tomat, cabai, kentang kan gitu ya. Nah, itu memang bagus, daerahnya dingin. Pernah waktu itu harga cabai, harga tomat itu aja. Kata beliau ini, Ustadz ini yang punya ya, dia punya perkebunan gitu. Buat ngangkutinnya katanya Kiai, dari kebun metik sampai ke pinggir jalan tuh mau dinaikin ke mobil, buat biaya panggulnya memetiknya aja itu kagak cukup. Sampai kayak begitu. Habis bagaimana? Ya kita umumin aja yang pada perlu pada itu ambil aja deh, petik sendiri deh. Kayak yang ayam tadi itu, ambil aja deh.
Buat UP Manggulnya aja kagak cukup. Bagaimana modalnya kan begitu. Ustaz Burkoni, nah ini sering terjadi. Ini kadang-kadang main-main apa ya? Tengkulak apa namanya itu. Nah ya tuh ya Rob. Kalau kata orang yang suka belanja ke pasar induk, memang harga-harga kadang-kadang kayak begitu tuh. Dia beli kentang sekarung cuman harganya berapa duit. Tuh, itu murah-murah katanya. Di pasaran di sini di ecerannya wah tinggi ya, kan begitu ya. Kayaknya ibu-ibu yang tukang masak itu kalau belanjanya ke sono. Kalau di sini sekarung, di sini bisa 2 karung, 3 karung katanya. Allahu Akbar. Katanya sih. Nah, kalau nggak percaya Koni kita jalan-jalan ke sono. Nah, lihat ya. Nah, ajak Ustaz Hafiz deh tuh. Nah, kita jalan. Saya tahu baru katanya doang ya. Nah, baru kila doang. Kalau kila itu bisa benar bisa kagak. Baik. Payah bisuhu li bai'ihi bi aglamin dzalika waqta istidadi hajatin nasi ilaihi, pada waktu sangat berhajatnya orang banyak, sangat berhajatnya manusia ilaihi kepada makanan pokok tadi itu ya. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara tu'aman, siapa orang yang menahan makanan pokok ya, arba'ina yawman, selama 40 hari, faqad bari'ah, sungguh dia telah berlepas diri minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa bari Allahu minhu, dan Allah pun berlepas diri dari orang itu. Artinya apa? Hubungannya putus. Siapa yang menyebabkan putus? Kan orang sendiri, dia yang bersangkutan. Allah maka gak mau mutusin, karena dia memutusin Allah tinggalin jadinya tuh ya. Nah, artinya kalau Allah sudah tinggalkan karena dia meninggalkan Allah, Allah tidak lagi dihiraukan, biasanya ntar laknatullah deh itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara alal muslimin, siapa orang yang menahan, yang menimbun kepada kaum muslimin, ta'amahum, yakni akan makanan mereka, darabahullahu, Allah akan adab kepada orang tersebut, bil juzam, dengan yang namanya juzam, penyakit juzam, kayak kita kusta ya, penyakit kulit kusta, wal iflas, dan bangkrut pailit tuh, karena dia berlepas diri dari Allah, Allah tinggalin, akhirnya apa? Laknat deh. Laknat yang Allah turun nama itu orang tadi. Nah, itu dengan juzam, Allah kasih penyakit-penyakit yang berat ya, penyakit yang menjijikkan, kemudian yang namanya iflas, bangkrutan deh jadinya itu, nggak ada keberkahannya. Nah, kita di dalam berusaha cari keberkahan. Setan nih, iblis maunya begini. Kalau kita jadi apa? Bangkrut, susah. Nah, kalau kita bangkrut susah, kepokin tangan sama iblis deh. Nanti macam-macam deh kerjaannya itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berikutnya yang menjadi kekasihnya iblis, wazani, orang yang suka berzina. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum, takutlah kalian, wazina, dan perbuatan zina. Fa inna fihi, sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu, arba'a khisalin, ada 4 macam perilaku, tingkah laku yang tidak menyenangkan, atau 4 perkara yang tidak menyenangkan. Yuzhibul baha'a minal wajhi, yuzhibul baha', semuanya di dalam perbuatan zina itu bisa menghilangkan yang namanya al-baha' minal wajhi. Apa namanya? Aura. Apaan lagi? Aura. Kalau tukang batu cincin seter. Iya.
Tuh dari wajahnya nggak ada apa, nggak ada gaya tariknya lagi deh udah tuh. Yuzhibul baha'an minal wajhi, nggak punya karisma. Wa yaqta'ur rizqa, zina itu bisa memutuskan rezeki. Nih yang namanya zina. Wa yushitur rahman, zina itu juga membuat Allah marah, Allah murka tuh. Wa yastajibul khulud finnar, dan zina itu bisa menetapkan pelakunya itu kekal di dalam neraka tuh. Kalau dia nggak taubat dengan taubatan nasuha. Nah, kalau ada orang yang berzina, ini iblis sangat-sangat suka. Iblis sangat demen tuh ya. Bahkan dikipasinya manusia, dia dorongnya syahwat manusia untuk terus berbuat zina. Bisikan-bisikan iblis seperti itu. Tuh, ya hadirin sekalian, selalu mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, hal-hal yang diharamkan Allah. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Berikutnya yang menjadi kekasih iblis, akilur riba, orang yang makan harta riba. Yang sekarang riba itu sudah ada di depan mata kita ya, di mana-mana gang lihat kita lihat. Allah, belum yang punya pangkalan, belum yang datang ke rumah-rumah tuh. Nih hadirin sekalian, hati-hati jangan sampai terjerat dengan yang namanya praktek riba berat. Warada fil hadis, telah datang di dalam al-hadis, inna akilar riba, sungguhnya orang yang makan harta riba, yu'adzabu, dia kelak akan diazab, min hini yamutu, sejak dia meninggal tuh, pas dicabut ruhnya dari jasadnya, lepas ya dari jasadnya itu ruh, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, bis sabaha, berenang. Bismillah. Dari mulai dicabut ruhnya, dimasukkan jasadnya ke alam kubur, ke alam barzah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bis sabahati, berenang fi bahri ahmar, di lautan yang airnya berwarna merah, laut merah, mislid dam, seperti darah. Allah Akbar. Wa annahu, dan bahwasanya si pemakan riba tadi, yalqamul hijarata, dia menelan ya di dalam mulutnya itu yang namanya batu. Di mulutnya itu ada batu. Kullama ulkima hajaran, manakala dimasukkan batu itu, sabahabihi, mulai dia berenang deh dengan mulut yang di dalamnya ada batu. Summa ada, kemudian kalau udah sampai tempat tujuannya, kembali lagi nih pagiran pahu, kosong mulutnya, dalam keadaan kosong. Kemudian pagiran pahu, payul qamu akhar, lalu dimasukkan lagi batu yang lain. Wa hakadza ilal ba'si, na'udzubillah summa na'ud. Seterusnya sampai nanti hari dibangkitkannya hadirin sekalian. Setelah terjadi kiamat kubro, ditiup lagi sangkakala, terjadilah hari kebangkitan. Kalau sudah ditiup sangkakala yang terakhir, baru ini pemakan riba itu berhenti dari berenangnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berat hadirin ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang yang makan riba, makan harta anak yatim, sama seperti dia apa ya?
memasukkan ya bara api neraka ke dalam perutnya tuh. Nah di sini azabnya sedemikian rupa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebelum saya tutup ada pengumuman dari pengurus. Silakan dari DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah melakukan kegiatan pertama sholat maghrib berjamaah. Yang kedua telah sama-sama kita pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Kita doakan beliau semoga sehat selalu. Amin.